Ya pemirsa, kami awali Ainus Pagi kali ini dengan informasi warga di Magelang, Jawa Tengah berhasil menggagalkan serta mengantisipasi aksi kriminal jalanan dengan mengejar dan menabrakkan mobil ke sepeda motor milik pelaku. Penggagalan aksi kriminal jalanan tersebut sempat direkam oleh pemilik mobil lantaran pelaku nekat membacok celurit ke kap mobil. Inilah video amatir seorang warga dusun Brajan, Desa Donurejo, Kecamatan Mertoyudan saat mengejar serta merekam para pelaku kriminal jalanan di Jalan Magelang, Yogyakarta. Tak terima dikejar, pelaku dengan brutal mencoba merusak kap mobil dengan celurit. Karena pelaku semakin membabi buta, sopir mobil pun langsung menabrak sepeda motor hingga kedua pelaku terjatuh di depan ruko daerah Metro Square, Kecamatan Mertoyudan. Menurut Muhammad Kholik, salah satu warga yang berada di dalam mobil tersebut, dirinya bersama dua rekannya sedang dalam perjalanan pulang dari kota Magelang menuju arah Yogyakarta. Namun saat perjalanan, ada 4 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor sambil mengayun-ngayunkan celurit. Kejadiannya itu ada anak-anak naik motor, pakai senjata tajam seperti itu ya, ngejar ibu-ibu. Terus saya lihat, saya tolongin, saya kejar, malah anak-anak itu bacokin mobil saya, kap tutup mesinnya, terus saya pepet, jatuh. Sementara itu Kapolresta Magelang membenarkan kejadian tersebut dan 2 pelaku yang berstatus anak di bawah umur saat ini masih menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan Satreskrim Polresta Magelang. Begitu dikejar sepeda motor itu ternyata malah dia dipepet sama mobil, malah dia celuritnya itu dibacokkan ke kapnya mobil itu gitu. Sampai dibacok-bacok gitu. Akhirnya terus dikejar lagi, akhirnya terus jatuh dia. Sampai jatuh akhirnya terus diamankan oleh Polsek. Sekarang sudah dilakukan pemeriksaan di reskrim. Karena pelakunya masih anak SMA. Akibat kejadian tersebut, mobil minibus mengalami kerusakan di bagian kap penutup mesin, bekas bacokan celurit, dan rusak spion depan kiri usai menabrak sepeda motor pelaku. Ya pemirsa, diduga sopir mengantuk, ambulans menabrak rumah warga di Kabupaten Kerinci, Jambi. Saat kejadian pemirsa, ambulans sedang membawa jenazah. Ambulans pembawa jenazah melaju kencang dan menabrak sebuah rumah warga di Desa Sungai Sikai, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Jambi. Diduga mengantuk, sopir ambulans membanting setirnya saat melaju kencang hingga menabrak sebuah teras rumah. Warga yang kaget segera mengevakuasi jenazah dengan ambulans lainnya untuk dibawa ke rumah duka. Beruntung seorang pendamping jenazah dan sopir ambulans selamat dari insiden ini. Gitu, kayak buyar gitu, terus sininya hidup juga, cuman nggak mati-mati gitu aja. Dikira tadi tabrakan aja, cuman nggak nyangka kalau di sini di sebelah rumah. Gitu. Arah Padang hendak menuju ke arah Sungai Penuh. Untuk di dalam mobil ada 1 jenazah dan 1 orang keluarga yang mendampingi dan berikut. Kini sopir beserta barang bukti mobil ambulans diamankan di unit Laka Lantas Polres Kerinci untuk dimintai keterangan dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat remblong, bus pariwisata menabrak 5 kendaraan dan warga di Probolinggo, Jawa Timur. 6 orang jadi korban dalam kecelakaan ini. Kecelakaan terjadi di Pasar Lumbang, Kecamatan Lumbang, Probolinggo, Jawa Timur, Selasa siang. Bus pariwisata yang hendak pulang dari arah Gunung Bromo mengalami remblong dan menabrak 5 kendaraan dan sejumlah warga. Habis dari arah selatan, kondisi rem kemungkinan blong, nabrak mobil truk box roda 6, nyusul nabrak L300 box, sama kemudian mobil Panther, dan terakhir mobil Fox Cherry. Sebelum berhenti, saya dengar informasi busnya itu menabrak anak sekolah, pulang dari sekolah.
Usai olah TKP, polisi menyebut sopir bus pariwisata gagal mengendalikan kendaraannya saat melintas di jalan yang menurun. Bis berangkat dari Bromo, hotelnya juga masih belum jelas, sekitar jam 10. Setelah turun, kurang lebih 1 jam perjalanan, turun ada tikungan, tidak bisa dikendalikan, mau dioper dari gigi 3 ke gigi 2, tidak bisa ke gigi 2, tapi kecepatan bis tambah bertambah. Akhirnya upaya daripada driver untuk mengurangi laju kecepatan bis, dia cari penghalang, dalam hal ini dia hantaman ke kendaraan-kendaraan yang ada di depan Pasar Lumbang. Akibat kecelakaan ini, 6 warga luka berat dan dievakuasi ke Puskesmas Lumbang dan Rumah Sakit Tonggas dan RSUD Muhammad Saleh. Sedangkan para penumpang bus yang membawa rombongan Madrasah Alia Al-Azhar Depok mengalami luka ringan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, sekelompok anggota perguruan silat di Trenggalek, Jawa Timur melakukan penyerangan terhadap rombongan peziarah GP Ansor Tulung Agung. Ya, akibatnya 16 korban luka-luka, pemirsa, 2 diantaranya luka serius. Insiden penyerangan terhadap rombongan peziarah GP Ansor Tulung Agung terjadi di ruas Jalan Nasional Trenggalek Ponorogo di Desa Jambu, Kecamatan Tugu, Trenggalek, Jawa Timur, Minggu dini hari. Peristiwa berawal saat 4 mobil rombongan Ansor hendak pulang ke Tulung Agung melalui jalur Ponorogo Trenggalek. Namun saat melintas di Desa Jambu, tiba-tiba rombongan dilempari batu oleh sekelompok pemuda. Akibat kejadian tersebut, salah satu mobil rombongan mengalami kecelakaan dan terjun ke sungai, serta mengakibatkan 16 orang luka-luka, 2 diantaranya mengalami luka serius. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 11 orang tersangka. Mereka adalah oknum anggota salah satu perguruan silat. Polisi menyebut aksi penyerangan tersebut ternyata salah sasaran karena target para tersangka adalah rombongan perguruan lain yang pulang dari Madiun. Untuk motif, mereka pelaku ini adalah salah satu anggota perguruan silat tertentu, kemudian mereka mau melakukan gangguan kepada rombongan perguruan silat yang punya hajat di kota di luar Trenggalek. Jadi pulangnya muncullah kejadian itu, namun salah sasaran. Sementara itu, sejumlah anggota GP Ansor Tulung Agung dan Trenggalek meminta polisi bertindak tegas dan mengusut tuntas kasus ini. Kita punya LBH Ansor, nanti LBH Tulung Agung dan LBH Ansor Trenggalek akan bekerjasama untuk mengawal kasus ini, sehingga tidak ada yang kemudian ditutupi dan mengawal sampai tuntas begitu. Dari 11 tersangka, 7 orang ditahan di Polres Trenggalek, sedangkan 4 tersangka anak-anak tidak dilakukan penahanan. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Kita beralih ke Sulawesi Selatan, pemirsa. Seorang istri anggota polisi di Makassar ditangkap oleh tim Cybercrime Polda Sulawesi Selatan setelah diduga menghina institusi Polri di media sosial. Iya, penangkapan ini dilakukan berdasarkan hasil pantauan sejumlah bukti video. Ernawati, seorang wanita yang merupakan istri anggota polisi di Makassar, Sulawesi Selatan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian oleh penyidik Cybercrime Polda Sulawesi Selatan. Ernawati ditetapkan sebagai tersangka lantaran telah mengunggah sejumlah video ujaran kebencian terhadap institusi Polri melalui media sosial miliknya. Salah satunya yakni menggaungkan tagar percuma ada polisi dalam video TikToknya. Tersangka yang memajang foto 3 anggota polisi yang diketahui berpangkat Bribka, Bribtu, dan Ibtu diduga telah melanggar HAM dan dilindungi oleh para petinggi Polda Sulawesi Selatan. Diketahui motif postingan sejumlah video di akun TikTok tersebut karena saudara kandungnya bernama Kaharudin Daeng Sibali yang merupakan seorang residivis pencurian dengan pemberatan diduga tewas akibat menjadi korban kekerasan oleh 3 anggota polisi tersebut setelah pelaku diamankan. Hasil penyelidikan gelar perkara
mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan dia ini sudah memenuhi kelayakan dan kepatutan yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Jadi, menyebarkan rasa kebencian, kemudian menyampaikan kebohongan. Nah, sehingga dilakukanlah proses, ini normal sebenarnya prosesnya normal ya. Dilakukanlah proses penyidikan terhadap saudara Ernawati tersebut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 2 unit telepon genggam yang digunakan tersangka untuk mengunggah video ujaran kebencian melalui akun TikTok-nya dan sejumlah screenshot postingan tersangka. Pemirsa, seorang wanita muda di Kecamatan Pamayung, Kabupaten Batanghari, Jambi, diperkosa oleh sepupu suaminya sendiri. Aksi bejat dilakukan saat korban berniat menjual kulkas kepada pelaku. Satreskrim Polres Batanghari Jambi menangkap W, warga Kecamatan Pamayung, Batanghari yang tega memperkosa istri dari sepupunya sendiri. Menurut polisi, kejadian bermula saat korban berinisial KD yang masih berusia 16 tahun ingin menjual kulkas kepada pelaku. Saat pelaku datang ke rumah korban, pelaku langsung mencabuli korban yang tengah hamil muda. Korban pun sempat melaporkan kejadian ini kepada suaminya, namun sang suami tidak percaya. Naas, kejadian yang sama terulang lagi hingga korban diperkosa sebanyak 3 kali. Korban pun akhirnya melaporkan kasus ini kepada polisi. Kemudian langsung mencekik, membekap mulut si korban sehingga korban lemas, ya kan, hidungnya ditutup, mulut ditutup, dicekek sehingga lemas, terus tuh menggeret si korban ke dalam kamar. Kemudian korban melawan dengan cara merontak, hanya kalah tenaga, tidak sanggup karena si pelaku berbadannya besar. Kemudian korban diperkosa. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Batanghari Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim SAR gabungan mulai mengevakuasi para korban yang tertimbun tanah longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna. Hingga saat ini, pemirsa, sekitar 42 korban belum berhasil ditemukan. Pasca bencana longsor yang terjadi di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, pemerintah Kabupaten Natuna dan tim SAR gabungan mulai meninjau lokasi dan langsung mengevakuasi para korban yang tertimbun. Dari 47 korban yang dilaporkan hilang, tim SAR gabungan berhasil menemukan 5 jenazah di sekitar Gunung Jemengan. Sementara jumlah korban yang belum ditemukan hingga saat ini sebanyak 42 orang. Teridentifikasi sama kita, itu jumlah semuanya 47 yang belum diketahui keberadaannya. Kemudian hari ini diangkat 5, berarti sisa lagi 22. Kemudian 47 itu sebelumnya itu ada yang meninggal 7, berarti itu keseluruhan jumlahnya 7 ditambah 47 menjadi 54. Sedikitnya ada 210 korban bencana yang mengungsi di pos lintas batas negara selatan. Bencana longsor ini mengejutkan para korban. Pasalnya, sebelum kejadian naas itu, korban mendengar bunyi ledakan di susul longsor. Sebelumnya Senin kemarin, bencana tanah longsor terjadi di Kampung Genting, Desa Pangkalan, Kecamatan Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Intensitas hujan tinggi selama sepekan terakhir diduga menjadi penyebab terjadinya tanah longsor di kawasan ini. Satu perkampungan warga pun rata dengan tanah. Tiga korban longsor di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dievakuasi ke Pontianak untuk mendapat perawatan medis. Namun tragis, salah satu di antara korban selamat dari musibah longsor justru meninggal dalam perjalanan. Romi,
29 tahun, salah seorang korban tanah longsor di Kecamatan Serasan, Natuna, tiba di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia bersama Nafisa, bocah 9 tahun dibawa dengan kapal motor Bukit Raya, dirujuk ke RSUD Dr. Sudarso untuk mendapat penanganan medis. Namun naas menimpa Susi Darmi, salah seorang korban selamat dari musibah tanah longsor ini justru meninggal dunia di atas kapal dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban meninggal langsung diserahkan ke kerabatnya di Kompleks Sejahtera 2 Kota Pontianak untuk dimakamkan di TPU setempat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Hari Agung Cahyadi menyatakan, kedua korban selamat langsung menjalani pemeriksaan medis setibanya di rumah sakit. Nah, ini segera didiagnosa dulu ya, tadi sudah dilakukan ronsen untuk melihat kondisi fraktur dan juga pemeriksaan darah, dan nanti akan didiagnosa apakah akan segera dilakukan tindakan operasi segera. Ketiga korban tanah longsor di Kabupaten Natuna dibawa ke Pontianak, Kalimantan Barat karena akses transportasinya lebih mudah dibandingkan ke ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Sementara itu pemirsa, setelah 3 hari pencarian, seorang petani yang diduga tertimbun longsor di Kabupaten Lebak, Banten belum juga ditemukan. Ya, pencarian akan terus dilakukan hingga hari kelima. Dengan alat seadanya, petugas dibantu warga terus mencari warga yang hilang diduga tertimbun longsor di Kecamatan Muncang, Lebak, Banten. Warga bernama Ujen itu dilaporkan hilang tertimbun longsor sejak Sabtu dini hari. Di hari ketiga pencarian, petugas hanya menemukan tikar dan juga sandal korban di lokasi kejadian. Korban diketahui menginap di sebuah gubuk untuk menunggu hasil padinya panen. Ada tanda-tanda berita sebelumnya. Mudah-mudahan ada lah. Ada. Orang pintar itu di sini katanya gitu. Karena kita namanya juga barang pemerintah yang kelihatan. Masyarakat mah hanya kita berusaha. Kesehariannya gimana sih Pak? Korban ini petani, sehariannya petani, cuma tinggal di sini. Menurut pihak desa, korban tinggal di lokasi ini sudah lebih dari 3 tahun. Korban bersama istri tinggal di dekat tebing lebih dari 50 meter untuk bertani. Longsor juga mengakibatkan area persawahan warga tertimbun. Jika tidak ada hasil, pencarian korban akan dihentikan pada hari kelima. Beralih ke informasi lain pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di sekitar Pasar WKE Kota Parepare, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Pedagang melawai maksud kami saat Satpol PP hendak membongkar lapak mereka untuk direlokasi ke dalam pasar. Petugas Satpol PP bersama Dinas Perdagangan Kota Parepare menertibkan lapak pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Pasar WKE di Kecamatan Becukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penertiban pedagang kaki lima berubah ricuh saat salah seorang pedagang berontak dan mengacungkan linggis ke arah petugas. Pedagang ini tidak terima jika lapak tempat jualannya dibongkar petugas. Beruntung, pedagang ini bisa ditenangkan oleh petugas TNI Polri yang berjaga saat jalannya penertiban. Pembongkaran dilakukan untuk merelokasi lapak para pedagang agar pindah ke dalam pasar. Selain dianggap mengganggu arus lalu lintas, hal ini juga dilakukan untuk penertiban jelang memasuki bulan Ramadan. Korban kebakaran depo Pertamina dimakamkan keluarga jatuh pingsan. Informasi selengkapnya di Anjus Pagi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.